Halo semua, dalam video kali ini saya akan membahas tentang salah satu fungsi dalam Microsoft Excel, yaitu fungsi SUMIFs. Nah, untuk penjelasan ini mengenai pembahasan fungsi SUMIFs ini, kalian bisa mengaksesnya juga di www.rudiara.com ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu fungsi SUMIFs. Fungsi SUMIFs ini digunakan untuk menjumlahkan data numerik seperti angka atau bilangan pada satu range sesuai dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Jadi fungsi SUMIFs ini digunakan ketika kita harus bekerja dengan lebih dari satu kriteria gitu. Apabila kita bekerja dengan satu kriteria saja, kita cukup menggunakan fungsi SUMIF. Tapi apabila kita harus bekerja menggunakan dua kriteria, maka fungsi yang harus kita gunakan adalah fungsi SUMIFs. Nah, untuk dasar penulisan fungsi dari SUMIFs ini adalah sebagai berikut. SUMIFs dilanjutkan dengan SUMRange. Jadi SUMRange itu adalah range data angka yang akan dijumlahkan gitu. Nah, terus selanjutnya adalah kriteria range 1. Kriteria range adalah range yang berisi sekelompok data dengan data kriteria. Selanjutnya adalah kriteria 1. Kriteria adalah menetapkan kriteria dengan menyebut kriteria atau syarat digunakan oleh Excel untuk memilih record data sebagai dasar data penghitungan. Selanjutnya adalah kriteria range 2, dilanjutkan dengan kriteria 2, dan seterusnya hingga kriteria range 127 dan kriteria 127. Kenapa 127? Karena Excel mengizinkan kita untuk menetapkan kriteria range dan kriteria sebanyak 127. Jadi batasnya itu 127. Nah, untuk memudahkan saya menjelaskan ini, saya sudah membuat sebuah studi kasus. Nah, di sini studi kasusnya adalah seperti ini. Jadi kita akan mencari jumlah total transaksi dari dua wilayah, yaitu Pontianak dan Bandung. Nah, masalahnya setiap wilayah yang akan kita cari jumlah transaksinya itu memiliki dua pemilik gitu. Jadi ada dua pemilik toko yang berada di wilayah yang sama. Nah, ini. Misalnya di Pontianak kita akan mencari data jumlah transaksi dari Taufik. Sedangkan di Pontianak juga ada pemilik toko yang bernama Dino gitu. Jadi dalam hal ini kita hanya akan mencari jumlah transaksi dari Taufik saja. Dan untuk Bandung kita akan mencari jumlah transaksi dari pemilik Hasan. Sedangkan di Bandung juga ada pemilik yang bernama Dani. Jadi kita hanya akan mencari jumlah transaksi dari pemilik toko Hasan. Begitu. Nah, untuk kasus ini, dasar fungsi yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. SUMIFs, terus SUMRange. SUMRange adalah transaksi. Jadi dari sel G3 sampai G16. Lanjutkan dengan kriteria 1. Kriteria range 1. Kriteria range 1 adalah wilayah, yaitu dari sel E3 sampai E16. Untuk kriteria 1, yaitu range pemilik, yaitu dari kolom F sampai F3 sampai F16. Nah, kita akan mencari jumlah transaksi dari kriteria 1 ya, yaitu Pontianak Taufik. Pontianak Taufik. Nah, kita akan menyimpannya di sel G20 di sini ya. Oke, kita akan menuliskan fungsinya. Berarti fungsinya seperti ini. SUMIFs dalam kurung SUMRange, yaitu di sini kita sorot G3 sampai
G17. Oke. Koma, dilanjutkan dengan kriteria range 1, yaitu wilayah. Kita sorot dari E3 sampai E17. Koma. Selanjutnya adalah kriteria 1. Nah, kriteria 1 ini adalah Pontianak. Jadi kalau saya biasa sorot salah satunya ya, bisa Pontianak ini ataupun ini bisa ya. Jadi tapi saya akan menggunakan Pontianak yang berada di kolom E3. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan ke kriteria 2, yaitu range pemilik. Nah, kita akan sorot dari kolom F3 sampai F17. Lalu kita akan tentukan kriteria 2 ya. Saya akan mengambil dari kolom F3. Ya, sama seperti Pontianak tadi, kita bisa mengambil dari kolom yang mana saja ya. Nah, bisa dari sini juga. Tapi saya akan mengambilnya dari kolom F3. Oke. Sekarang kita tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkannya. Nah, jumlah dari total transaksi ini sudah sesuai, yaitu 8.800.000. Nah, ini saya sudah buat ya. Sudah buat jumlah yang harus kita dapatkan ini seperti ini. Untuk Pontianak dan untuk Bandung itu jumlahnya harus seperti ini. Dan untuk Pontianak kita sudah mendapatkan jumlah yang sesuai. Oke, sekarang untuk Bandung, pemilik toko Hasan. Kita akan tulis sum range, itu jumlah, dilanjutkan dengan kriteria range 1, yaitu wilayah, dilanjutkan dengan kriteria 1, yaitu Bandung. Saya akan mengambilnya dari sel E6, dilanjutkan dengan kriteria range 2, yaitu pemilik. Dilanjutkan dengan kriteria 2, yaitu pemilik toko. Dalam hal ini saya akan mengambil dari kolom F6 ya. Tutup kurung, lalu kita enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jumlah yang sesuai dengan jumlah yang seharusnya, begitu. Nah, begitulah cara menyelesaikan contoh kasus dari fungsi SUMIFS ini. Dan apabila kita akan menambah data, misalnya ada transaksi tambahan, misalnya Bandung, transaksi Hasan sebesar 1 juta. Nah, maka secara otomatis jumlah total dari transaksi ini akan bertambah secara otomatis, begitu. Nah, begitupun apabila kita akan menambah sel-sel selanjutnya, apabila ada transaksi tambahan lagi, kita akan tambah lagi sel. Apabila kita sudah menggunakan rumus atau fungsi SUMIFS di sini, maka otomatis akan bertambah dengan sendirinya, gitu. Nah, begitulah pembahasan kita tentang SUMIFS dan cara menyelesaikan contoh dari studi kasus dalam penulisan atau fungsi SUMIFS ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.